Ini hasil dari pelatihan kami. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya literasi digital di SD. Terus memberikan contoh praktik mengajar coding dan kecerdasan artifisial yang sederhana dan menyenangkan. Jadi di sini kakak ini nanti masuk dalam pembelajaran seperti kayak PPKN lah, matematika, bahasa Indonesia. Jadi dimasukkan di jadwal pembelajaran. Ulun dengar juga Bapak Ibu sudah menerima pelatihan KKA dan juga PM, walaupun hanya 1 hari atau 2 hari. Pertama, mata pelajaran pilihan itu bisa dimuat di jadwal pembelajaran atau ekstrakurikuler dan juga bisa terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Jadi bisa dimasukkan di pembelajaran lain. Misalnya seperti kehidupan sehari-hari, misalnya tentang memasak, itu kan bisa ada di mata pelajaran. Bisa dimasukkan coding, yaitu tentang cara-cara memasak, misalnya memasak atau membuat banyu teh misalnya lah. Jadi apa aja bahan-bahannya, bagaimana cara-caranya, itu masuk di coding. Susulan-susulan dari cara membuat banyu teh tadi. Yang dimaksud dengan coding itu adalah proses memberikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, sering kita lakukan juga ya lah, kayak membuka YouTube atau membuka Google. Sedangkan kecerdasan artifisialnya adalah yang disingkat dengan AI, teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk memecahkan masalah, belajar dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, padahal anak kalau perhatikan di layar kan, jadi udah sampaikan yang penting-pentingnya, di mana KKA ini ada dengan plug atau dengan unplug. Jadi dengan plug itu bisa pian menggunakan internet. Jadi kegiatan yang dilakukan dengan bantuan perangkat digital, komputer, tablet atau internet, itu pakai plug metodenya. Yang kedua, kalau yang susah internetnya, bisa menggunakan unplug. Kegiatan yang dilakukan dengan tanpa perangkat digital, biasanya menggunakan alat fisik seperti kertas, karton, atau papan permainan. Ya, kalau pian buka di TikTok tuh banyak, misalnya pembelajaran coding, buka ya, banyak contoh-contoh plug atau unplug istilah. Jadi bisa disampaikan dengan pembelajaran di kelas. Dan seterusnya, jadi di komposisi itu bisa dilihat di TikTok atau di ChatGPT, itu mudah. Biar anak minta contoh-contoh cara pembelajarannya atau materi-materinya. Yang keempat, ada berpikir algoritmik. Nah, seperti kita tes-tes yang CPNS atau tes apa PPG kan, itu kan biasanya algoritma ya lah. Yang misalnya langkah-langkah 1, 3, 5, titik-titik, 9, titik-titik 15 dan seterusnya, itu kan ada penggunaan. Nah, di sini ada juga yang namanya materi tentang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, itu bisa kita minta siswa kita memilah yang mana yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Kalau dalam pembelajaran tuh di kelas, kita bisa contohkan yang nyata di kelas kita, misalnya seperti kipas angin, salon, atau LCD, itu masuk di mesin cerdas atau non cerdas. Jadi mesin cerdas itu teknologi yang meniru kemampuan berpikir manusia, yaitu dari belajar dari pengalaman, membuat keputusan dan beradaptasi dengan kondisi sekitar. Nah, seperti GPT itu kan kita satu kalimat jawabannya bisa panjang, itu namanya mesin cerdas.